Halo, assalamualaikum semuanya. Aku di sini kembali lagi di channel Sofia Almizan. Kali ini aku nggak sendirian, jadi ada teman aku. Perkenalin, ini namanya Kak Rifa. Iya, Oke, gimana kabarnya Kak Rifa? alhamdulillah Say hello sehat. dong sama teman-teman kita. Halo pendengar Kak Sofi semuanya. Oke, Kak Rifa, di Hmm, sini aku mau nanya-nanya nih, kita saling TikTok ya terkait boleh. dengan PKUMI. Oke, Oke, oke. Kak Rifa boleh ceritain dong kenapa Kak Rifa tuh bisa tertarik daftar di PKUMI? Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama sama Kak Rifa. Oke, jadi pertama aku masuk di PKUMI itu kan dari teman aku ya. Aku atau saya nih ya biar nyaman ya. Saya ya. Iya, oke, terserah Kak Rifa. Senyamannya aja Kak, Oke, kita jadi chill aja. aku aja deh berarti kalau senyamannya kayak Oke, temen ya. Kalau saya kan resmi banget. iya Jadi formal banget. aku tuh pertamanya itu dikirimin sama teman aku tuh link, ya kan. Mm-mm. Habis itu aku kan lihat, baca gitu. Nah, terus waktu aku baca tuh ternyata sesuai kan sama jurusan. Jurusan aku tuh kan apa namanya? Tafsir. Tafsir, oke. Nah, terus aku tuh baca, Masya Allah, luar biasa. Karena di PKU itu guru-gurunya atau dosen-dosennya tuh profesor semua ya. Oh iya betul, Oh, Masya Allah ada profesor. Profesor Nasar, Tip, Profesor Quraisy Shihab. Jadi kayak punya semangat tersendiri untuk Oke. masuk ke situ, itu pertama. Terus yang kedua, karena ada short course-nya. Oh iya betul, ada short course-nya. Nanti kita Nah, kenalin nih sama adik-adik. benar. Jadi di program PKUMI ini untuk S2 dan S3 ada short course-nya. Iya, Biasanya jadi di semester berapa Kak Rifa short Jadi course-nya? short course-nya itu yang aku baca ya, karena kan emang belum ya. Itu di semester 3 itu kan ada short course nih. Oke. Nah, jadi itu lumayan untuk pengalaman kita di luar negeri, Betul. Kak Rifa, gitu. tahu nggak Kak Rifa, short course-nya itu kita sejauh ini kemana aja? Oke, jadi yang aku tahu tuh short course pilihan-pilihannya itu boleh ke negeri barat dan negeri timur. Oke. Minal Masyriki Wal ilal Maghribi. Maghribi. Oke. Jadi Jadi boleh kita ada dua dua pilihan. perspektif Yes. teman-teman, ada dua short course jenisnya. Kita bisa pilih ke Timur Tengah, Benar. sekarang ini ke Mesir dan Maroko ya. Benar. Oke, terus sama ke Amerika Amerika. selama setengah tahun atau 6 6 bulan untuk bulan S3, untuk sedangkan S3. S2-nya berapa bulan Kak Rif? 3 Tiga bulan. bulan. Kalau Benar. Kak Rifa, apa sih selain short course ya, Mm-mm. keunggulan PKU ini menurut Kak Rifa gimana? Keunggulan PKU ini, nah menurut aku tuh ya waktu kita S3 tuh kan biasa difokus di satu tempat ya. Misalnya di Mm-mm. satu kampus. Nah di PKU Istiqlal ini selain kita belajar di Istiqlal juga kita belajar di PTIQ. Oh iya, jadi kita dua Dua-dua dua kampus yang harus kita kampus. masukin sekaligus. Oke. Jadi dengan aktivitas yang dari pagi sampai malam yang aku harap bisa nambah keilmuan aku dengan tujuan memang kan kita belajar untuk Allah Subhanahu wa taala ya Oke, niatnya. lillahi ta'ala Lillahi nih ya, taala ya. ulama Ya banget. dan untuk berguna nantinya mungkin untuk keluarga dan masyarakat insya Oke, Allah. luar biasa ya Kak Rifa semangatnya. Semangat Kak dong. Rif, kalau boleh tahu nih ya, Oke. Kak Rifa berapa hari di PTIQ dan berapa hari di Istiqlal? Kalau di PT IKI itu 1 hari ya Satu untuk semester hari, untuk ini. semester ini Semester satu ini satu hari. Kita hari. semester berapa Kak Rif? Kita semester 1 masih Kita semester ya. satu, betul. Kita Mhm. semester satu, tapi kebetulan di PTIQ kita masuknya di Genap genap, jadi kita ikutnya semester satu, dua. semester 2 ya, Iya, semester 2. semester dua. Jadi kita semester 1 mata kuliahnya semester 2 gitulah singkatnya Oke. ya. Kak Rif, boleh ceritain dikit dong ke teman-teman kita Oke. tentang Istiqlal atau kegiatan PKU di Istiqlal ini gimana? Oke, jadi kalau kegiatan di Istiqlal itu memang sangat membalancekan ya antara Oke. akademisi dengan turos-turos atau sumber-sumber kitab Oke, Arabnya langsung. keulamaannya, Iya. Nah, keulamaannya. jadi kalau di PTIQ kita belajar kayak buat apa Teoritisnya makalah, buat makalah, teoritis, metode. diskusi, Mm-mm. melatih confidence, berani untuk bertanya, menjawab dan segala macam. Oke. Nah, kalau di Istiqlal itu kita kayak lebih mengaji, Ngaji, oke. sumber turos, setoran hafalan, tahfiz, Oke, ada mentahsin, tahfidz, ada tahsin, tahsin. Oh, membaguskan bacaan kita yang mungkin selama ini kita anggap udah bagus ternyata
Masih ada masih yang ada pasti namanya manusia iya, masih ya. ada yang perlu diperbaiki. Jadi Jadi bener-bener apa namanya ya, pemahaman fikihnya oke, fikihnya ya, usul fikih. Jadi iya, karena ulama di Indonesia ataupun di manapun berada itu kan harus dekat sama masyarakat. bener, Biasanya masyarakat-masyarakat itu selalu bertanya tentang hal-hal yang fikih, baik itu mhm, ibadah maupun muamalah. yang kontemporer Heeh, sekarang, jadi Prof. Nasar dan beberapa, direktur mhm PKU menyadari bahwa kita mhm, harus digembleng di bagian fikih dan usul fikihnya. bener, selain Be tafsir ya, iya, selain tafsirnya. Jadi supaya combine, jadi kita bisa memberikan kesatuan, solusi-solusi. iya, Oke, kesatuan ilmu pengetahuan dan bisa ngasih solusi di masyarakat. oke Insyaallah ya, siap. Oke, insyaallah. Kak Rif, setelah kita belajar di usul fikih fikih, menurut Kak Rif, di PKU ini terlalu padat atau enggak? Coba jelasin dong Kak, gimana padat atau enggaknya? Oke, kalau untuk kegiatan di PKU MI di Oke, Istiqlal, oke. Untuk kegiatannya, kita bisa bilang, wasato ya, sedang. oke Oke, sedang. untuk kegiatannya itu kan kalau 1 minggu ada 7 hari, kita full kuliah itu 4 hari dari pagi sampai malam. Ini untuk Malam, doktoral ya, untuk S3. S3. Jadi dari pagi jam 6 kita berangkat dan kita pulang habis maghrib dan bahkan setelah Isya Setelah baru Isya, pulang. Tapi alhamdulillahnya kegiatan itu berlangsung 4 hari, Selasa sampai Jumat. Nah, Selasa jadi sampai kita bisa Jumat. mengerjakan tugas, kemudian bisa istirahat itu di weekend, Iya, Sabtu, Minggu, Senin kita bisa bisa free ya. nyantai, bisa baca gitu. Jadi masih memanusiakan manusia lah ya. Iya, masih memanusiakan manusia. Jadi kita kuliah nih, berangkat pagi jam Mhm, 6 ya Kak Rif ya, iya. berangkat jam 6 terus kita ada kuliah di pagi hari Iya, jam 9 jam kalau di 9. Oke, Istiqlal. kita bicara di Istiqlal dulu Oke nih, oke. jam 9 terus setelah itu Kak Rif Jam 9 masuk dosen, kemudian istirahat sholat zuhur, istirahat sholat masuk zuhur, lagi jam dosen, satu, jam 1 istirahat mhm, sholat asar, masuk lagi dosen, oke, asar sampai maghrib, habis maghrib kita kajian sampai isya baru pulang, oke nih. boleh Oke isya. Kak Rif, kalau dari cerita Kak Rif nih, Oke, pe kegiatan di PKU ini kan padat banget. banget. Banget banget gitu ya, Mhm, kalau kita sebagai mahasiswa doktoral yang apalagi Kak Arif udah punya 2 anak tercinta gitu benar benar kan, benar. ada suami, ada anak. Benar. Gimana sih Kak Arif supaya Kak Arif itu nggak ter-pressure, nggak tertekan dan psikologi Kak Arif itu tetap aman gitu, tetap Oke. stabil, gimana coba Kak Arif? Nah, jadi kalau, kita share ya, Oke, jadi kalau aku tuh menganggap bahwa saya menuntut ilmu itu emang, kesukaan aku, passion ya. oke Jadi passion, kalau is udah your passion. ya walaupun akhirnya kita, pintar atau enggak itu urusan nanti, tapi Oke, dalam prosesnya itu aku menikmati belajar ini, menikmati oh diskusi, menikmati. sharing gitu. Jadi anak, dan keluarga itu tidak menjadi penghalang, yang penting kita tahu prioritas kita tuh emang keluarga selain menuntut ilmu. Jadi Oke, kita saling, gimana nanya kondisi anak, jadi di sela-sela kesibukan kan ada istirahat tuh, kita mhm, sempetin buat nelpon, ngecek gimana anak-anak kan juga punya kegiatan ya. betul sekali. Jadi saling mengerjakan kegiatan masing-masing, saling menuntut ilmu masing-masing, insya Allah nanti berkumpul pada masanya. Oke, betul. Itu Jadi Kak dia. Rif selama ini mengatur ya, memanajemen Iya waktu dengan benar. baik. Jadi teman-teman kalau masuk ke PKUMI itu, apalagi teman-teman yang S3, udah punya Mhm. keluarga, keluarga kecil ya yang Kecil, baru dibangun, itu harus memanajemen waktu antara kita di PKUMI, kemudian dengan keluarga keluarga, kita. dan kita kan harus di asrama Betul ya. Jadi di sekali. PKU itu harus 1 tahun di awal tuh harus asrama. Jadi kita emang harus tinggal di asrama, ya kita komunikasi dengan keluarga sesekali. Oke, Makanya sekarang kan betul. alhamdulillah sudah ada handphone ya, Handphone, betul. jadi memudahkan kita untuk komunikasi kepada mereka. Nah, ngomong-ngomong tentang asrama nih Kak Arif, pasti Oke, teman-teman tuh penasaran banget tentang asrama di PKUMI. ya. Menurut Kak Rifa, asrama di PKUMI itu sistemnya gimana sih? Coba Kak Rifa, jelasin aja secara global sih. Oke, jadi kalau misalnya kita masuk ke PKUMI, baik doktoral maupun magister ya, Iya, S3 dan S2 itu memang harus tinggal di asrama 1 tahun di awal. satu Nanti setelah tahun ya. itu boleh milih
tinggal di mana aja lah ya, Oke, tapi udah nggak sesuai boleh di dan asrama tidak ya? boleh di asrama Oke, lagi. udah Jadi nggak boleh. penggemblengan itu 1 tahun di awal ya. Iya, Mungkin itu salah satunya untuk meningkatkan bonding di antara teman-teman. betul sekali bonding karena kan kita jauh dari Iya, keluarga, jadi yang ada di sini tuh jadi keluarga keluarga kita, betul gitu. sekali Nah, Kak jadi di asrama itu Rifa. masya Allah sekali karena kita dikasih fasilitas tempat tinggal yang bagus Oke, di proper ya. Jakarta, terus dengan antar jemput bis. Nah, kita kan juga Mhm. diantar jemput bis nih Iya, setiap jadi harinya. kita lumayan ekonomis Terbantu ya, terbantu. ekonomis, maksudnya terbantu secara ekonomis dan fisik kita ya. Iya, kita Jadi nggak dari pagi masuk sampai malam juga nggak mikirin lagi transport apa buat pulang, betul sekali. gitu. Oke, Kak Rifa, kalau boleh tahu 1 bulannya tuh bayar berapa sih? Pasti teman-teman penasaran nih. Dan kita itu dikasih LPDP apa enggak Oke. nih uangnya? Jadi Oke. beasiswa PKU ini memang salah satunya kenapa saya ikut juga karena di-cover oleh LPDP full. Oke, Oke, jadi betul. selama S3 itu kalau kita memang orangnya bijak ya, saya bilang bijak ya, Oke, betul bijak. bijak ekonomi, maka alhamdulillah sangat, worth it, sangat cukup lah untuk, pendidikan dan sehari-hari Kehidupannya kita, ya, ya kan. kehidupan Murah sehari-hari. banget lah kalau di asrama itu bayarnya kita bilang range ya, Ya, range-nya itu di bawah 1 juta, nggak di atas 1 juta. Sehingga yang betul. kita dapat dari LPDP itu worth it banget untuk pendidikan dan kehidupan kita selama Mhm. kuliah gitu. Kak Rif, kita di asrama tuh kamarnya sendiri-sendiri apa barengan sih? Nah, kalau di asrama itu tadi saya bilang karena supaya bonding kita deket, maka sekamar tuh ada temennya, Ada temennya. ada yang 2, ada yang 3, gitu. Jadi tergantung apalagi di tingkat doktoral ya, kan nggak Iya, diatur-atur lagi untuk milih milih kamarnya temennya teman. siapa Iya sih, betul, karena kita kita kan bisa udah bisa berteman sama siapa aja. betul sekali. Jadi Kita udah tahu diri kita ya, iyalah, kita kita nggak pilih-pilih harus teman. pilih-pilih lah, karena semua yang masuk ini insyaallah kan insyaallah tabarakallah lah ya. Amin. Apa istilahnya, khairun min ikhtiarin. Heeh, khiyarun min khiyari Iya, ummati. itu dosen kita bilang ya. Iya, jadi oke Kak Rif, Oke, kalau fasilitas yang diberikan di PKUMI di Istiqlal dan oke. juga di asrama kita tuh apa aja? Kalau di Istiqlal deh, apa aja dulu? Kalau di Di kelas Istiqlal, di mhm, kelas itu kita dapat fasilitas ruangan yang bagus banget, ruangan yang bagus full banget. AC, Oke, pasti terus ya. kita, deket banget dengan Oh iya, perpustakaan kita punya perpustakaan. Istiqlal. Salah satunya ini nih, Ini perpustakaan kita. Jadi kita saya bisa bener. nyaman di sini ngobrol. Oke. Terus juga kita bisa sholat ke masjid setiap waktunya, Oke, itu kan betul. fasilitas banget ya buat muslim, nggak harus jauh-jauh ke mana gitu Iya, kan. apalagi kalau Mhm, ada pameran atau acara di Istiqlal, itu kita kita di bisa luar. iya, kita bisa join, itu salah satu benefitnya Bener, teman-teman. dan kita bisa di luar, jadi masyarakat belum tahu kita udah Iya, datang. udah datang, udah Karena menikmati. karena deket banget ya, Heeh, kayak bener gitu. bener. Oke, kalau di asrama apa aja sih, Kak Rif, fasilitasnya? Kalau di asrama itu fasilitasnya itu yang pertama kamar yang Kamar nyaman, nyaman. terus AC Oh iya, full AC full. Jadi pastinya. di Jakarta jangan takut kepanasan karena AC-nya full dan dingin dan diservis setiap bulannya. Iya, diservis setiap bulan AC-nya. Jadi Iya, kalau kita mati tuh tukangnya langsung gercep ya, Kak Rif langsung ya. Terus tukangnya kita itu kamar gercep. mandinya di Kamar mandinya dalam. dalam kamar, jadi kita nggak harus Iya. keluar-keluar lagi kemana-mana. Jadi privasi kita tuh terjaga ya, Ada Kak Rif. dapur di asrama Oke, juga. ke teman-teman kalau suka masak Iya, atau mau berhemat, ya kita silahkan. kita punya dapurnya Bener. nih dan kita bisa masak di situ. Bener, terus asrama asrama itu punya fasilitas antar jemput untuk ke kampus. Iya, betul sekali. Jadi kita tinggal pagi datang, bos kita langsung berangkat, pulang kita diantar. Insyaallah. Subhanallah, mana ada ya kampus yang seloyal ini gitu, Masya Allah. selain di PKUMI dan Se-perfect PTIG. ini ya. Iya. Oke Kak Rif, terakhir nih ya, Oke. last but not least. Kak Rifa sejauh ini apa sih yang perlu teman-teman persiapkan supaya mereka itu bisa tergabung sama kita di PKUMI ini? Oke. Jadi ini tips menurut my experience ya, Oke, pengalaman aku siap. aja. Satu. Jadi tidak menggurui. Yang Oke, betul. pertama, yang pastinya kalau kita mau ikut PKUMI, kita harus persiapin LOA, itu maksudnya utama ya, LOA. Oke, nanti kita LOA. akan bahas tentang LOA itu ya untuk minggu Next depannya. ya, Oke oke. kali. Jadi kita harus persiapin LOA, berarti belajar LOA. ilmu-ilmu keislaman lagi, Mhm. qiraatul kutubnya lagi, karena pasti akan ditanya. Ditanya. Mm-mm. Oh, sepil dong Kak Rif, kira-kira LOA itu
itu apa sih yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan LOA gitu? Iya, jadi LOA di PT IKI itu kan, sistemnya wawancara langsung ya. Ya, Jadi kita itu online wawancara, jadi kita emang nggak punya waktu untuk maksudnya mempersiapkan jawaban kayak mikir gitu kan. heeh. Nah kan ditanya kita harus langsung jawab gitu. Mirip wawancara Oh, substansi ya oh, berarti ya bener. dalam LPDP, Jadi kayak oke. emang wawancara gitu kan, terus kita harus tanya jawab langsung apa yang mereka tanya. Contohnya tuh kayak kemarin aku ya, tuh, ditanya hafalan Al-Quran. Memang Oke, hafalannya. akan random ya, nggak ayat Iya, sekian, tapi dites, ayat Al-Quran kita. iya hafalan kita, Nah, terus terus wawasan keislaman, wawasan gimana keislaman. kita melihat, tentang ini. Nah, itu kita harus menjawab sesuai dengan, apa namanya, aturan yang berlaku di Islam dan di Indonesia Oke, pastinya. Nah, terus yang ketiga itu kita akan dites juga qiraatul kutubnya. qiraatul Jadi kutub. akan ditampilkan nanti di slide, penanya, Mhm, pewawancara, tentang nah kita harus baca. oke, jadi kita diberi makro gitu Iya, ya, terus kita harus baca baca saat itu dan juga. saat itu juga dan diartikan. Iya, diterjemahkan ke dalam Diterjemahkan bahasa dan Indonesia. dijelaskan dan itu tidak dikasih spill, maksudnya tidak di-spill, "Nanti kamu tuh baca Baca ini." kitab ini tuh enggak, Enggak jadi kita enggak. langsung ya, Jadi langsung langsung ini kamu baca, kamu terjemahin, kamu terjemahin, jelasin, jelaskan gitu. Kalau menurut pewawancara bagus, cocok ke mereka, insyaallah lulus di LOA. Oke, insya Allah ya. Dan abis itu ikutlah tes LPDP-nya. Iya, setelah dapat LOA, kita tentunya ikut Mhm. seleksi administrasi Administrasi, LPDP. Jadi oke. teman-teman, meskipun teman-teman udah dapat LOA, tapi kalau teman-teman belum lulus di LPDP-nya, jadi teman-teman pastinya akan tertunda untuk ikut di PKU, PKU karena MI. PKU ini kan full emang LPDP ya, LPDP. belum bisa mandiri. Jadi sejauh ini seleksi-seleksi untuk masuk ke PKU yang paling penting adalah teman-teman persiapkan diri untuk mengikuti seleksi LPDP. Jadi nanti Bener. kita akan bahas ya di lain waktu, tapi Next. kita cukupkan di sini ya Oke. teman-teman. Insya Allah semoga bermanfaat. Apa Kak Rifa, kalimat terakhir? Kalimat terakhir, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Oke, Jadi belajar ulama itu sekali. dari lahir sampai meninggal, dan sekarang saya udah berumur juga masih belajar terus. Semangat! Semangat luar biasa Kak Rifa. Semoga teman-teman yang juga ingin melanjutin S2 maupun S3 di PKUMI Istiqlal juga bisa tergabung ya dengan kami. Nantinya teman-teman tetap semangat dan jangan lupa like dan subscribe. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima Terima kasih Kak kasih. Rifa.